Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Novel Dwi Ariananto, NIM 123190006. Dan nama saya Muhammad Ayam Mardika, NIM 123190037. Baik, langsung aja. Di sini judul proyek akhir kami yaitu adalah penentu warna zona COVID pada suatu wilayah. Untuk proyek kami ini kami menggunakan metode fasi. Berikut adalah data-datanya. Yang pertama itu ada input orang yang terjangkit COVID-19, kemudian ada kelonjakan kasusnya. Untuk input orang yang terjangkit COVID-19 di sini kita menggunakan range 0 sampai 100, yaitu untuk skala persentase. Di sini ada rendah, kemudian ada sedang, kemudian ada tinggi. Kemudian untuk kelonjakan kasus sama, yaitu kita bikin jadi persentase, yaitu ada 3, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian tingkat kematian juga sama. Kemudian ada kelengkapan medis. Untuk kelengkapan medis di sini kita hanya memakai 2 mf, yaitu ada kurang dan baik. Kemudian untuk outputannya, yaitu di sini kita menggunakan outputan klasifikasi zona warna. Ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu ada hijau, kuning, orange, merah, dan hitam. Ini kemudian untuk rule-nya kita di sini kita pakai satu-satu ya, jadi kita cocokkan di sini. Ini yang pertama itu ada rendah, untuk orang yang terjangkit rendah. Kemudian N kelas kelonjakan kasus rendah, tingkat kematian rendah, kelengkapan medisnya kurang, maka zonanya hijau. Kemudian di sini ada rendah, 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 dan kelengkapan medisnya baik, zonanya hijau. Untuk zona kuning seperti ini, itu orang yang terjangkit sedang, kelonjakan kasusnya rendah, tingkat kematiannya rendah, kelengkapan medisnya kurang. Kemudian untuk zona orange itu orang yang terjangkit sedang, kelonjakan kasusnya sedang, tingkat kematiannya rendah, dan kelengkapan medisnya kurang. Kemudian ini masih orange, yang berbeda hanya tingkat kematian, yaitu berubah jadi sedang. Kemudian orange, masih orange di sini. Yang berbeda yaitu di sini ada kelengkapan medisnya baik. Kemudian masuk ke zona merah, itu di sini orang yang terjangkit sedang, kelonjakan kasusnya tinggi, kemudian tingkat kematiannya sedang, dan kelengkapan medisnya kurang. Kemudian di sini juga masih merah, hanya yang berbeda kelengkapan medisnya baik. Kemudian ini masih merah juga dengan orang yang terjangkitnya tinggi, kemudian kelonjakan kasusnya sedang, tingkat kematiannya rendah, kelengkapan medisnya kurang. Di sini masih merah, yang berbeda hanya tingkat kematiannya yaitu menjadi sedang. Kemudian ini masih merah dengan tingkat kematiannya tinggi. Di sini mulai hitam. Untuk hitam itu di sini orang yang terjangkitnya tinggi, kelonjakan kasus tinggi, tingkat kematiannya tinggi, kemudian kelengkapan medisnya kurang, jadi warnanya hitam. Kemudian di sini ada masih hitam, yang berbedanya tingkat kematiannya yaitu sedang. Kemudian di sini yang terakhir itu rule ke-14, masih hitam dengan tingkat kematian rendah. Kemudian lanjut ke GUI. lanjut ke GUI. Ya, langsung saya. Untuk tampilan GUI-nya seperti ini.
sini ada empat inputan atau 4 variabel dan satu hasil output beserta satu button untuk memprosesnya. Bisa masuk ke apa namanya, codingannya dulu. Nah, bawah. Nah, di sini atas lagi. Waktu pas mengonversikan apa namanya dari GUI-nya masuk ke dalam variabel. Atas lagi. Nah, ini sebagai contoh waktu yang variabel 4 ya. Variabel 4 itu kelengkapan medis. Nah, di sini ini variabel 1 itu dari string, dari inputan tadi yang di GUI di-convert ke dalam double dan dimasukkan ke dalam handle variabel 1. Begitu seterusnya sampai 4 variabel. Lalu ketika apa namanya, button itu ditekan atau dipencet, maka akan masuk ke dalam yang function push button. Nah, di sini dimana fuzzy masukkan variabel yang ada. Dan di sini ada rentang-rentang if. Ketika if inputan variabel 1 itu atau orang yang terjangkit di daerahnya di bawah 33,3 maka akan rendah, akan sedang, dan terlebih dari itu akan tinggi. Begitu seterusnya sampai variabel 4 dengan rentang. Oh enggak, yang kalau variabel 4 kayaknya 50 lagi. Lalu untuk hasil sendiri, hasil akan warna zona COVID itu akan hijau ketika kurang dari 20 dan akan kuning ketika di antara 20 sampai 40. Lalu di antara 40 sampai 60 maka hasilnya akan orange. Ketika antara 60 sampai 80 maka merah. Dan selebih dari itu maka hasil warna COVID-nya akan hitam. Jadi langsung saja dicoba ini. Misal contoh persen orang yang terjangkit di daerahnya 70% atau 70. Untuk persen lonjakan kasusnya 40% di daerah. Dan tingkat kematiannya masih kecil 20%. Untuk kelengkapannya 50%. Nah, ketika dipencet lihat hasil atau diproses, range tadi yang sudah ditentukan kepada variabelnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.